Selamat pagi, Shalom. Saya akan membacakan Warta Gereja tanggal 19 Juli tahun 2020. Yang pertama, jadwal pelayanan Minggu 19 Juli 2020 dengan pengantar bahasa Indonesia, pengkhotbah Pendeta Lydia Natalia SSI dilayankan secara online. Jadwal pelayanan Minggu tanggal 26 Juli 2020 dengan pengantar bahasa Jawa, pengkhotbah Pendeta Emeritus Sriwijoyo dilayankan secara online. Pertunangan. Telah diresmikan pertunangan Saudara Irvano Dio Gustermanda, putra Bapak Ibu Agus Paryatno, warga kelompok 1 Ngadirejo, dengan Saudari Lucy Permatasari, putri Bapak Ibu Paulus Sehari, warga GPI Keluarga Allah Surakarta, pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 jam 11 waktu Indonesia bagian Barat di Rumah Jebres Kerajaan RT 003 RW 024 Jebres Surakarta, dilayankan oleh Ibu Pendeta Lydia Natalia SSI. Majelis mengucapkan selamat dan turut berbahagia. Mohon dukungan doa jemaat dalam mempersiapkan pernikahan yang kudus di hadapan Tuhan. Atestasi masuk. Gereja telah menerima warga baru. 1. Saudari Lucy Permatasari dari GPI Keluarga Allah Surakarta dengan surat bermaterai yang disahkan dalam persidangan Majelis GKJ Kartasura pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020. Alamat tinggal Jebres Kerajaan RT 003 RW 024 Jebres Surakarta. Jemaat tersebut tidak berhalangan mengikuti sakramen perjamuan kudus. 2. Saudara Dian Ardianto dari GPI Keluarga Allah Surakarta dengan surat bermaterai yang disahkan dalam persidangan Majelis GKJ Kartasura pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020. Alamat tinggal Pucangan Baru 2, RT 03, RW 07, Kerapyak, Pucangan, Kartasura. Jemaat tersebut dalam pamerti serta dalam proses pembinaan atau pendampingan gereja dan belum diperkenankan mengikuti sakramen perjamuan kudus. Majelis mengucapkan selamat datang dan dipersilakan mendukung pelayanan jemaat di GKJ Kartasura. Pertobatan. Atas izin dan perkenan Tuhan, akan dilayankan pertobatan bagi Saudara Dian Ardianto, warga kelompok Immanuel. Pernyataan pertobatan direncanakan dimohonkan berkat melalui Pendeta Lydia Natalia SSI dan disaksikan majelis dalam sidang pleno tanggal 21 Juli 2020 jam 19 waktu Indonesia bagian Barat di Gedung GKJ Kartasura. Mohon dukungan doa jemaat bagi pemulihan dan pertobatan jemaat tersebut. Kiranya Tuhan memberkati. Laporan persembahan jemaat hari Minggu tanggal 5 Juli 2020. GKJ Kartasura Induk. Persembahan kebaktian online via kelompok 1.
Kelompok 1 Ngadirejo Rp910.000. 2. Kelompok 2 Barat Rp200.000. 3. Kelompok 3 Rp1.515.000. 4. Kelompok 4 Rp706.000. Persembahan khusus, perpuluhan dan ucap syukur. 1. Ibu Sri Untari Pujihastuti, Ibu Mujiono, Jakarta, sebesar Rp500.000. Persembahan kasih via Bank Jateng, tanggal transaksi 5 Juli 2020. 2. Bapak Purwohadi Atmojo, sebesar Rp5 juta via Bank Jateng, tanggal transaksi 14 Juli tahun 2020. 3. Tim Goes GKJ Kartasura berupa 1 unit alat penyemprot disinfektan merek Sumura kapasitas 18 liter. 4. NN kelompok 3B Rp300.000. 5. NN kelompok 3A Rp500.000. 6. Mas Jo kelompok 1 Gupang sebesar Rp1 juta. Gereja mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Molon Colomadu. Persembahan kebaktian online bulan Juni 2020 sebesar Rp1 juta. Persembahan bulanan bulan Juni 2020 sebesar Rp1.395.000. Pepantan Purwogondo. Persembahan kebaktian online kotak gereja 11 amplop sebesar Rp448.000. Persembahan via transfer rekening BCA sebesar Rp150.000. Demikian bacaan Warta Gereja GKJ Kartasura. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk mengawali ibadah pagi hari ini, marilah kita bersama-sama memuji nama Tuhan dengan nyanyian pembuka dari Kidung Jemaat nomor 17, bait pertama, Tuhan Allah hadir. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah kebaktian ini kita khususkan dengan pengakuan. Kebaktian ini terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit mengalahkan maut. Kristus yang bangkit besertamu melalui segala karyanya. Kristus yang bangkit besertamu juga.
Mari bersama-sama kita kidungkan kidung jemaat nomor 7 baitnya yang pertama. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar. Marilah kita mendengarkan pembacaan hukum kasih yang terambil dari Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan yang ke-40, yang demikianlah firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Marilah kita menyesali dosa-dosa kita. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku akan menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah tak hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Sebagai nyanyian pengakuan dosa, mari kita kidungkan kidung jemaat 27 bait pertama, meski tak layak diriku. Jemaat Tuhan, marilah kita menerima berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari Roma pasal 3 ayat 23 dan ayat 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus.
Marilah juga kita menerima petunjuk hidup baru dari Tuhan yang terambil dari 2 Timotius pasal 2 ayatnya yang ketiga, yang demikianlah firman-Nya. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Mari kita sanggupi firman Tuhan yang telah kita dengar melalui Kidung Jemaat 339 bait pertama, Maju Laskar Kristus. Jemaat Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan, mohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami, pelita untuk menuntun kami di jalan kebenaran yang Tuhan kehendaki sebagai orang percaya, sekalipun di tengah-tengah tantangan kehidupan dan penderitaan, kami tetap menampilkan jati diri kami sebagai orang percaya dan beriman kepada Tuhan. Maka urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami sungguh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita di rumah masing-masing. Saat ini terambil dalam bacaan Injil Matius pasal 13. Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30, dilanjutkan ayat 36 sampai dengan ayatnya yang ke-43. Matius pasal 13 ayat 24 sampai dengan yang ke-30, dilanjutkan ayat 36 sampai dengan yang ke-43, yang demikianlah sabda Tuhan. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab, katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman.
Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kejahatannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya, seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar, memelihara dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, renungan pada saat ini akan berbicara tentang jati diri anak-anak Allah. Dan selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat hari Sabat. Kita bersama-sama berkumpul di tengah keluarga kita masing-masing, masih tetap mengikuti ibadah online. Dan marilah kita diajak dalam tema kita sebagai umat yang memiliki kekuatan iman untuk mempertahankan jati diri sebagai anak Allah sekalipun menghadapi tantangan dan penderitaan. Orang Jawa mengatakan bahwa ada filosofi orang Jawa yang mengatakan demikian. Panandang iku sandangane wong urip. Yang artinya bahwa selama masih kita sebagai manusia hidup di dunia ini pasti akan mengalami apa yang namanya tantangan, penderitaan, kesusahan, perjuangan kehidupan. Ada tantangan, penderitaan karena mungkin itu kesalahan diri kita atau cerobohnya kita sehingga melakukan satu hal yang membuat kita menderita. Atau mungkin penderitaan itu disebabkan ketika kita harus berjuang karena iman kita sebagai umat percaya. Dan apapun penyebabnya, tantangan dan penderitaan orang percaya seringkali itu mengakibatkan kita kehilangan jati diri. Identitasnya itu tidak muncul. Karena kita merasa bahwa kehidupan sudah selesai di sini. Kita menyerah. Kita merasakan satu kehidupan lemah, tidak ada kekuatan, tidak ada semangat karena penderitaan. Karena ada tantangan dalam kehidupan. Atau ketika kita diperhadapkan dengan pertanyaan, siapa yang mau menderita? Siapa yang mau susah? Tidak ada yang menjawab, saya mau, enggak. Tetapi itu menjadi bagian yang tidak terelakkan. Bagian yang harus memang kita alami selama kita masih hidup di dunia ini. Namanya tantangan, namanya penderitaan, semua orang pernah mengalami. Banyak jumlahnya dan sedikitnya itu masing-masing dari kita mengalami dan pernah mengalami begitu banyak alasan yang menyebabkan tantangan dan penderitaan itu. Tetapi mari kita diajak pada saat ini dalam ibadah ini kita tidak melupakan jati diri kita, identitas kita sebagai anak-anak Allah. Dan identitas iman kita sebagai orang percaya tidak luntur dan hilang. Atau justru kita mengatakan bahwa karena kehilangan semangat dan motivasi yang baik, mengapa sih orang baik dan orang benar selalu menderita? Justru orang yang jahat berlaku buruk semakin jaya. Dan itu mematahkan semangat kita, ngapain saya berjuang menjadi orang yang baik. Toh tetap saja, dunia ini kalau ndak edan, sama-sama nggak edan, wah kita yang susah. Karena kita satu-satunya mungkin orang yang berjuang untuk sebuah kebaikan. Seringkali hal itu mematahkan semangat kita. Kok semakin orang jahat itu semakin jaya, hidupnya makmur, hidupnya baik. Mari Bapak Ibu kita melihat firman Tuhan pada pagi hari ini. Apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Mengapa lalang dan gandum itu hidup berdampingan?
Lalang itu rumput liar yang mengganggu, atau disebut dengan gulma, sejenis memang rumput yang tidak berbuah, yang mengganggu. Dan justru lalang dan gandum ini tumbuh dengan akar saling melilit. Jadi tadi disampaikan dalam perumpamaan, nggak bisa ambil lalang, hanya lalang saja yang dicabut gitu ya dalam perumpamaan. Karena ketika lalang dicabut, gandum pun juga ikut dicabut, tercabut gitu. Jadi bagaimana mencabut lalang? Yaitu ketika bulir-bulir dalam gandum itu sudah nampak. Waktunya panen, waktunya untuk mengambil, waktunya panen, mengambil buah, bulir-bulir itu nampak sekali. Yang lalang itu ndak berbuah, yang gandum berbuah, sehingga bisa dicabut semuanya. Yang gandum dikumpulkan di lumbung, tetapi yang lalang akan dibakar. Tidak ada guna, tidak ada manfaat. Dan perumpamaan ini digambarkan, diberikan, disampaikan oleh Yesus kepada pengikut saat itu yang berbondong-bondong mengikuti Dia. Yesus ingin mengajarkan bahwa mereka harus introspeksi. Mereka harus mengevaluasi diri sendiri, di manakah posisi mereka sebenarnya. Posisi sebagai lalang atau sebagai gandum. Dan kehadiran lalang itu harus diakui sangat mempengaruhi kualitas gandum. Keberadaan gandum, produktivitas gandum jelas terganggu. Karena dia akan melilit akar gandum dan mungkin mengambil sari-sari dari tanaman gandum. Dan juga ada pertanyaan di situ Bapak Ibu, mengapa lalang itu tumbuh bersama, tumbuh berdampingan dengan gandum? Bukankah Tuhan ya dalam perumpamaan itu menaburkan benih yang baik? Kenapa yang muncul kok ada lalang juga? Dari mana lalang itu? Tadi disampaikan dalam perumpamaan itu, musuh itu menabur benih lalang. Dan seorang musuh, Yesus menjawab seorang musuh yang melakukannya. Tuhan Yesus tidak menjelaskan secara detail siapa nama musuh itu. Dan tidak memberikan petunjuk untuk menemukan dan mengusir musuh itu, bahkan menghukum musuh itu dalam perumpamaan ini. Tetapi Yesus menjawab, biarkan mereka tumbuh bersama sampai panen. Pada waktunya, mana tanaman gandum, mana tanaman lalang, itu nampak ketika saat panen, waktu tiba. Dan walaupun gandum lalang ini nanti berbeda ketika waktu panen, satunya berisi, berbuah, gandum, tapi lalang kosong ya. Tetapi seringkali sebelum panen itu orang tidak bisa memilih ya. Orang tidak bisa menyebutkan ini yang namanya gandum, tanaman gandum, ini tanaman lalang. Karena tanaman lalang itu sering mengecoh. Sama bentuknya sama. Tetapi yang nanti terlihat pembedaannya ketika saat panen, saat berbuah. Gandum dan lalang itu mirip. Bentuk tampilan luar yang sama. Yang membedakan waktu berbuah. Di atas tanah gandum dan lalang tumbuh berdampingan. Akar ilalang mencekram akar gandum sehingga ketika mencabut ilalang, gandum pun ikut tercabut. Jadi mungkin bisa lalang ini ada di tanaman gandum supaya tidak dicabut. Keduanya tumbuh bersama. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, ilalang menggunakan kesempatan untuk berkembang menjadi semakin banyak dan juga tidak menyisakan ruang bagi benih yang lain. Terlihat sama. Atau dalam kehidupan kita hari lepas hari, kadang-kadang kita juga tidak bisa memastikan mana ini yang asli, mana ini yang palsu. Karena mereknya kok sama, tetapi seringkali yang palsu itu lebih banyak.
Jadi ini merek yang asli, merek yang palsu dalam zaman sekarang ini sangat-sangat tipis untuk membedakannya, agak-agak susah. Asli tapi palsu itu banyak sekali sekarang produk-produk, baik HP maupun cas HP dan sebagainya. Kita harus jeli untuk melihat mana yang asli, mana yang palsu, atau mana yang kawan, atau mana yang lawan. Karena seringkali sama terlihat. Atau saya pernah membaca status Bapak Ibu di Facebook, ada seseorang yang memang terluka, kecewa. Dia menulis status begini, fisik, tampilan seperti surga, tapi hati seperti neraka gitu ya. Karena orang tidak lagi bisa membedakan mana yang benar-benar tulus, mana yang benar-benar palsu, hanya di luar saja. Ini sama seperti lalang dan gandum yang hidup berdampingan, tumbuh bersama-sama, tetapi nanti pada waktunya hasil panen bisa membedakan mana yang gandum, mana yang lalang. Tuhan Yesus tidak menegaskan untuk mencabut lalang, tidak. Tuhan Yesus menekankan bagaimana gandum itu tetap bertumbuh dan bertahan, tetap hidup. Itu yang ditegaskan oleh Tuhan Yesus. Tidak usah menyingkirkan lalang, biarkan dia tumbuh bersama-sama dengan gandum. Yang menjadi persoalan sekarang untuk berjuang, bertahan hidup sebagai gandum. Dan akhirnya nanti pada waktu panen, kualitas gandum itu dengan bulir-bulir yang penuh, kemudian akan disimpan oleh Tuhan di lumbung dan menjadi bahan pokok makanan pada saat itu di masyarakat sekitar Galilea, tetapi yang lalang akan dibakar habis. Tidak berfungsi apa-apa, hanya dibakar habis. Dan Tuhan Yesus menekankan sebagai orang percaya, anak-anak Allah tetaplah bertahan dalam penderitaan, dalam kesusahan. Sekalipun nutrisi di tanaman gandum itu mungkin diserot, disedot, hidup berdampingan dengan lalang, tetapi gandum itu tetap bertahan hidup sampai waktu panen sehingga bisa memanen dan disimpan di lumbung. Demikian juga kita sebagai anak-anak Allah, bagaimana identitas kita, jati diri kita sebagai anak-anak Allah tetap bertahan. Dan kita tetap menjaga identitas iman di tengah-tengah tantangan dan penderitaan. Kita menjadi gandum yang berkualitas senantinya karena kita bertahan, setia dalam pengharapan, setia di dalam iman. Tetaplah percaya kepada Allah dan jangan berpaling kepada Allah. Kalau ada ungkapan mengatakan Gusti mboten sare, itu benar. Jadi dalam penderitaan, dalam tantangan kehidupan apapun, lebih-lebih kita masih ada dalam pandemi COVID-19 ini, mungkin kita sudah begitu banyak kesengsaraan, tantangan kehidupan, kok yora barbar toh. Kapan coronanya selesai? Malah sekarang ini tambah, bukan lagi zona merah, tetapi zona hitam. Kapan ini selesai? Sudah menderita, sudah lelah mungkin. Begitu banyak hal. Tantangan kehidupan yang kita rasakan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Gusti mboten sehari. Itu ungkapan yang juga membawa iman kita, mendorong iman kita, juga mengajak iman kita untuk tetap percaya kepada Tuhan. Yang kedua, apa yang kita lakukan sebagai gandum di tengah-tengah penderitaan dan tantangan lalang-lalang dunia sekarang ini. Yang kedua, jangan merasakan bahwa saya sendirian menghadapi tantangan ini. Saya lemah, saya tidak kuat. Justru kita harus memupuk satu daya juang bahwa penderitaan itu tidaklah besar, tapi kuasa Tuhan yang lebih besar untuk kita dapat mengatasinya dan setia dalam iman kita, menampilkan bahwa kita orang-orang percaya yang tangguh dan kuat, apapun tantangan dan penderitaan yang kita hadapi. Dan kita adalah anak-anak kerajaan sorga. Jangan biarkan penderitaan dan kesusahan hidup mengikis keyakinan kita. Hiduplah selayaknya jati diri kita, identitas kita sebagai anak-anak Allah, pewaris kerajaan sorga. Pada akhirnya kita diminta pertanggungjawaban. Apakah posisi kita sebagai gandum ataukah sebagai lalang? Tuhan akan menolong kita untuk tetap bertahan sebagai gandum.
Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita mengambil saat teduh merenungkan firman Tuhan yang telah kita dengar bersama. Saat teduh cukup. Jemaat Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan di dalam rangkaian doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu mengajak kami untuk tetap menyatakan iman kami di tengah-tengah penderitaan, kesusahan, dan tantangan kehidupan kami sebagai orang percaya. Di tengah-tengah dunia ini yang begitu banyak hal yang membuat kami memiliki alasan untuk menyerah, jatuh, dan hilang luntur dalam iman kami, lebih-lebih ketika kami masih menghadapi pandemi COVID-19 ini. Seakan-akan kami lelah dengan keadaan ini yang tidak ada ujungnya, yang tidak ada habisnya saat ini, membuat kami menyerah akan iman kami, kehidupan kami. Dan begitu banyak ramainya pergumulan hidup kami, dalam perekonomian, dalam relasi, dalam seluruh tugas tanggung jawab peran karya kami, di tengah-tengah keluarga, tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah masyarakat, dan begitu banyak kesusahan dalam kehidupan kami yang kami permohonkan Tuhan tetap menolong, menjadi sumber kekuatan, jadi selalu untuk menolong kami dalam keadaan susah, dan ketika kami boleh menderita karena iman kami kepadamu, kami tetap mempercayai Tuhan yang adalah Juru Selamat atas hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami membawa seluruh kehidupan jemaat-Mu, Jemaat GKJ Kartasura dalam berbagai-bagai penderitaan dan tantangan kehidupan. Datanglah kepada kami, menjumpai kami, menguatkan kami, dan kami membawa jemaat kami yang sedang ada dalam duka cita. Kami mohonkan berkat bagi keluarga Bapak Herlan Mulyanto, keluarga Bapak Daryo Hendro Daryono. Kami mohon Tuhan memberikan tetap kekuatan dan penghiburan bagi mereka. Dan kami juga mohonkan berkat bagi jemaat-Mu yang saat ini sedang berjuang di dalam seluruh kelemahan tubuh yang mereka rasakan, sehingga mereka tetap memohon pertolongan Tuhan agar mereka memperoleh kesehatan dan kesembuhan mukjizat Tuhan yang boleh mereka pinta di dalam doa. Kami mohonkan berkat bagi Bapak Giyoto, Bapak Priyono Kaniko Putro, Ibu Satimun, Bapak Sutarmoyo, Ibu Sukito, Bapak Nuryanto, Bapak Uco, Bapak Edi Siahaan, Ibu Darno kelompok 3, Ibu Jumilah Ngadino. Kami juga berdoa untuk Ibu Wignyo, Ibu Karto Dikromo. Kami juga berdoa untuk Ibu Kasyanto. Dan kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Kami mohon Tuhan memberikan kesembuhan dan kekuatan. Kami juga mohonkan berkat bagi Ibu Selamat kelompok 4. Kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang saat ini dalam seluruh kesusahan dan penderitaan mereka. Kami mohon Tuhan, Engkau memberikan kesembuhan dan kekuatan. Engkau memberikan kesehatan yang luar biasa bagi jemaat kami, sehingga mereka tetap meyakini Tuhan adalah sumber pertolongan, dan berikan kesabaran, kesetiaan, dan seluruh penderitaan mereka. Kami juga mohonkan berkat bagi anak-anak kami dalam tumbuh kembang mereka yang masih diberikan kesempatan untuk belajar di rumah. Tuhan memberkati anak-anak kami sehingga mereka boleh menghalau rasa bosan mereka. Mereka boleh memulai tahun pembelajaran, tahun ajaran yang baru sekalipun harus dilaksanakan dengan pembelajaran daring. Kami mohon Tuhan juga memberikan semangat bagi anak-anak kami, keluarga-keluarga muda, jemaat Yuswo Adi. Kami mohon Tuhan memberkati. Kami serahkan juga majelis gereja-Mu, baik penatua dan diaken. Tuhan berikan hikmat, kesehatan, dan kekuatan. Pelayanan bagi Bapak Pendeta Emeritus Sriwijoyo, sekeluarga Tuhan juga memberkati. Dan petugas pelayan Tuhan pada ibadah pagi hari ini kami serahkan tim multimedia yang tetap setia dan semangat mereka boleh melayani.
dalam ibadah online yang boleh kami layani hingga saat ini. Kami juga berdoa untuk organis, singer, operator LCD sound system, kami semua yang hadir pada saat ini. Tuhan, berkati kami semua dalam pelayanan kami, agar menjadi berkat dalam pertumbuhan iman jemaat Tuhan. Kami serahkan kehidupan bangsa dan negara kami, masyarakat di sekitar gerejamu ini hadir, dan kami semua, Tuhan, memberkati dan memeluk kami dengan kekuatan, untuk kami tetap setia, bertahan dalam kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebelum kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan, kami mohon jemaat untuk menyiapkan amplop persembahan masing-masing. Marilah kita mengucapkan syukur atas kemurahan Allah melalui persembahan yang kita kumpulkan bersama. Marilah kita mengingat sabda Tuhan di dalam Roma 12 ayat 1 yang demikian firman-Nya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Marilah kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan dengan bersama-sama memuji dari Kidung Jemaat nomor 363, bait yang pertama, bagi Yesus kuserahkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita bersama-sama memuji nama Tuhan, marilah kita akan mengaturkan persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami datang mengucap syukur kehadirat-Mu ya Tuhan, karena Engkau sungguh Allah kami yang baik. Di tengah ibadah kami pagi hari ini secara online Tuhan, kami mengaturkan persembahan kami berupa uang. Kiranya Tuhan berkati dan Tuhan sucikan persembahan kami, sehingga persembahan ini berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami berdoa untuk hamba-Mu yang akan mengelola persembahan ini Tuhan. Berkatilah dengan kejujuran dan ketulusan hati, sehingga boleh mempersembahkan ini dengan sebaik-baiknya dan boleh digunakan untuk kebutuhan jemaat-Mu di GKJ Kartasura, bahkan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Bapa yang Maha Kasih, apabila di dalam kami mengaturkan persembahan pagi hari ini terselip dosa kesalahan kami, kami mohon pengampunan dari Tuhan. Bapa di dalam surga, jikalau saat ini kami juga akan mengakhiri kebaktian kami, kiranya Tuhan sendiri yang akan memberikan berkat kepada kami dalam setiap langkah kehidupan kami, melalui hari-hari yang akan kami jalani di bawah kasih dan penyertaan tangan Tuhan. Seluruh doa ini Tuhan, kami pinta di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami yang akan kita ucapkan bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat Tuhan, mari kita kidungkan nyanyian pengutusan melalui Kidung Jemaat 426 bait pertama, kita harus membawa berita. Bersama dengan umat Tuhan, marilah kita memperbarui iman percaya kita dan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, pergilah dalam damai sejahtera dan jadilah saksi kebangkitan Kristus serta nyatakanlah karya baginya. Hadapilah hidup di depanmu apapun yang terjadi. Hari esok penuh ketidakpastian, namun percayalah, Kristus yang bangkit dan hidup akan menyertai saudara dalam menempuh perjalanan hidup ke depan. Jangan gentar karena Yesus Kristus hidup. Syukur kepada Allah. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.